kita bahas sedikit kali ya mengenai kondisi makro sekarang. Kemarin kan baru selesai ya, banyak tarif-tarifnya juga. Dan kemarin sempat ada yang S&P sempat mengalami rally sebentar terus koreksi lagi ya. Yes. Jadi gimana kalau view lu kalau kita lihat sekarang dari S&P 500 itu secara teknikal apa yang dilihat sekarang? Oke, ya. Kita bisa ya lihat ke SPX ya. Sekarang memang kita membentuk ya setiap hari yang namanya fase price discovery, di mana kita sedang mengalami rally ya. Rally-nya pun juga ada kecenderungan ya mengalami kelanjutan. Cuman ya memang orang banyak yang skeptical juga ya kadang dengan kebijakan yang ada sekarang. Kenapa? Karena ya kita harusnya ya segera memperoleh additional move lagi naik ke atas ya untuk S&P. Karena kalau enggak ya ini rawan ya terjadi yang namanya koreksi ya, karena takutnya dia di sini melakukan ya yang namanya deviasi dan harga turun ya lagi ke bawah. Jadi kita harus memantau ya, karena kalau S&P koreksi kayaknya hampir semua aset spekulasi ya di dunia ini pasti koreksi soalnya. Iya. Kita ngomongin soal aset spekulasi ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang dari segi Bitcoin sendiri, Bro. Market kripto kan belakangan sedang mengalami ya mini rally ya. Yes. Coba apa yang kita bisa lihat dari historical data yang sudah terjadi? Oke. Kalau Bitcoin ya, kita ngomongin Bitcoin. Bitcoin itu sudah mencapai target kita di siklus ini. Kita bilang ke teman-teman bahwa target pertama kita ya Bitcoin itu di angka 100.000 dan udah tercapai, Bro. Bitcoin di 100.000 itu target pertama. Target kedua kita di siklus ini sebenarnya di 120.000 dan sudah tercapai juga. Jadi saya secara pribadi kapan waktu kita bikin target 120.000 ya? Kita bikin target di tahun yang lalu. Dan kita ngomongnya setidaknya ya Oktober 2025 itu 120.000. Yang mana ini Juli kan udah tercapai ya, berarti tercapai lebih cepat lah ya. Yes, targetnya jauh lebih cepat. Oke. Jadi view saya gimana ya? Saya kan memang ngomong ya kalau target saya pribadi kan sudah met ya, Bro. Sudah terpenuhi. Saya juga udah cukup happy ya dengan gains Bitcoin dari ya kita ngomong dari 16.000 ke 120.000 ya. What more you could ask ya. Maksudnya itu sudah sangat extraordinary, kita ngomong sebagai suatu aset yang diakui global naik segitu banyak ya. Dan sekarang ya tepat di 120.000 ya Bitcoin ya kita ngomong ya mengalami yang namanya bearish close ya di weekly chart ya kita ngomong. Dan kalau kita lihat juga ya ke beberapa indikator ini karena trading view-nya masih baru ya. Saya pakai alternate account, oke. Mungkin kita masukkan ya indikator baru. Saya melihat ya di sini Bitcoin ada yang namanya bearish divergence. Bearish divergence itu keadaan ya ketika harga ya ini kecenderungan, oke kita ngomong dia mengalami kenaikan ya kecenderungannya. Sementara di sisi yang lain dari osilator sendiri ini mengalami yang namanya penurunan. Jadi ada perbedaan ya antara harga dan juga osilatornya ya. Ini saya rubah warna lain. Nah, ini keadaan ya yang harusnya ya kita patut ya mewaspadai ya dengan Bitcoin karena memang 120.000 yaitu kan tercapai dan harga ya langsung membentuk ya namanya bearish candle close di weekly chart di angka 120.000. Jadi ya patut diwaspadai ya dengan S&P yang mana karena gini di Agustus nanti akan banyak sekali ya yang satu ya kebijakan apakah rate cut atau tidak ya itu sangat mempengaruhi juga kebijakan tarif lanjutan plus juga ya kalau kita ngomong tentang kripto ini kan Genius Act ya sedang lagi digodok ya dalam artian kita akan soon enough ya tahu dia bakal digodok lagi atau enggak ya. Kalau itu terjadi ya itu sangat mempengaruhi ya outlook kita semua ya terhadap
market kripto. Nah, kalau kita ngomong global market ya, teman-teman Yes. harus tahu bahwa faktor paling penting di global market sekarang itu pastinya tarif. Jadi Pasti. all eyes itu on tarif. Nah, banyak yang nggak ngerti apa sih dampaknya tarif ini ke US. Udah pasti dari revenue dari tarif yang di-generate. Pasti. Oke, simpelnya gini. Kita bisa pukul rata ya, misalnya average dikenain tarif ke satu dunia, ini nggak ngomong, kan negara yang lebih tinggi, Indonesia di 19% dan segala macam. Kita, let's say kita ngomong average tarif akhirnya kena dealnya di 20% ya. Ya. Annual importnya US bro, itu 3,4 triliun US dollar. Jadi kalau dia tarifin dari 20%, itu bisa bring tarif revenue sampai 680 billion US dollar. Which is ballsy move ya, by Donald Trump ya. Jadi Ya. setelah April ini kita akan melihat bahwa US akan mendapatkan pendapatan tarif yang tadi sesuai prediksi gue mungkin di sekitar 680 miliar US dollar. Dan ini pastinya berdampak positif bro ke Ya. ekonomi US, which is pasti akan antar flow-nya ke S&P. Yes, karena kan gini tarif itu kan jelas meningkatkan harga. Ya. Kalau harga meningkat ya pasti sebenarnya ada inflasi. Betul. Teman-teman juga harus paham juga kalau inflasi itu tidak sepenuhnya buruk. Betul. Karena inflasi itu juga salah satu indikator yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau orang permintaan jauh lebih tinggi ya dengan harga yang lebih tinggi ya pasti ekonomi bertumbuh lah ya. Ya, betul. Jadi memang kalau ya ekonomi bertumbuh dan kita memperoleh yang namanya additional ya liquid injection di market, ya itulah kenapa Trump sekarang udah ngancam-ngancam Powell juga kan Ya. buat kayak rate cut sekarang Betul. kalau nggak dipecat ya. Dan kita bisa lihat ya dari segi domestic liquidity-nya juga Ya. para policy maker ini masih mendebatkan apa yang harus mereka lakukan sekarang, tapi Pasti. menurut gua ini berdampak positif ke ekonomi domestiknya Ya. US ya. Jadi secara proyeksi biasanya kalau US naik, negara superpower adidaya seperti US naik, itu banyak aset-aset yang ikut bro. Contohnya seperti akibat dari tarif ini juga salah satunya yang berdampak ke aset langka seperti Bitcoin juga. Ya. Gitu. Gold pun juga rally ya. Ya. By the way. Gold pun Jadi- juga rally. Jadi kita mungkin coba lihat secara teknikal bro. Dari gold itu seperti apa sekarang? Yes. Oke, ya. Jadi setup baru harus ini ya, belum banyak yang dirubah. Oke, jadi kita lihat ya, gold Kenapa tuh setup baru bro? ya karena saya bikin double account ya di Mac-nya ya. Account untuk live stream juga account untuk kerja ya. Jadi biar nggak kecampur. Nah, gold kita bilang ke teman-teman ya. Ya kita ngomong ya, setup lagi indikatornya. Nah, kita bilang ke teman-teman ya. Kapan ya terakhir live ya? Udah agak lama ya. Kita bilang Ya. gold ya weekly chart dia masih dalam fase continuation ya. Waktu itu gold drop ya ke harga 3.300 ya. Terus kita juga bilang waktu itu still a good buy ya. Ya. Mengapa? Karena kita ini masih drive by uncertainty ya, keadaan dunia. Dan by cycle ya. Gold ini kan merupakan komoditas yang paling unggul ya, komoditas yang menjadi safe haven ya semua pelaku pasar. Jadi dengan keadaan yang nggak pasti seperti ini ya, geopolitik on off, kita rasa gold masih bisa menjadi salah satu peluang ya. Apalagi kalau teman-teman ngomongnya gold ya sebagai store of value jangka panjang, ya nggak ada salahnya juga punya exposure di sini. Ya. Dan ini kalau kita lihat ya bro ya, kan kemarin Bitcoin sempat rally dan altcoin yang lain banyak yang ikut rally juga, dan di di saat altcoin itu rally ada beberapa pemain besar seperti Tom Lee kemarin yang bikin ETH punya, dan kalau kita lihat dari over counter marketnya juga ETH sudah barangnya tipis ya bro ya. Ya Wall Street juga udah mulai bullish ya dengan Ethereum. Iya, dan salah satu investor yang sempat viral di 2021, Cathie Wood kemarin juga sempat masuk bro dengan ETF 7,8 billion dolarnya di Tom Lee punya ya MSTR-nya ETH lah orang bilangnya. Yes. MicroStrategy ETH. Nah menurut lo apakah ini sustainable? Apakah ini cuma fasad jangka pendek aja kenaikannya? Oke, ya. Kita ngomongin Ethereum ya. Kita juga ngomongin ya seluruh pergerakan di market altcoin yang mana kita udah kasih call juga ya untuk ETH ya.
potensi buy waktu ada di harga 1.700 dan udah naik ya, lebih dari double ya kalau kita ngomong kenaikan dari Ethereum. So far so good ya, karena memang waktu ETH ada di harga range 1.500 ya, kita lihat memang banyak sekali flow institusi yang masuk. Iya. Dan kalau kita lihat juga portofolio dari Donald Trump ya, melalui ya proxy-nya WLFI, World Liberty Financial, itu mayoritas juga di Ethereum. Iya. Meskipun kalau sekarang kita ngomongin altcoin ini relatively udah overextended. Ya. Bitcoin ada bearish divergence ya, cukup harus waspada dan hati-hati karena ketika orang kembali euforia ya dan berekspektasi yang tinggi banget ya terhadap berbagai aset-aset spekulatif, saya rasa ya harusnya kita mulai ngerem ya. Karena kalau Bitcoin koreksi dikit, altcoin bisa ke flush 30-40% dari range ini. Jadi ya ETH sama ya. Kalau kita ngomong dia juga di weekly chart juga udah mendekati ya bro yang namanya range high. Range high itu area di mana ya kita perlu ya meningkatkan kewaspadaan, bukan sebagai suatu larangan ya untuk melakukan aksi apapun, tapi kita bisa melihat ya ini udah dia mendekati dekat-dekat 4.000 loh. Ya. Jadi kalau kita ngomong ini apakah area yang ideal untuk beli, enggak ya. Karena kita udah bahas ya potensi kenaikan ETH itu ketika harga di 1.700 ya untuk apa member kita di Akademi Kripto. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu kira-kira ke depannya apa namanya market tuh arahnya kemana, makro pertama yang teman-teman harus perhatikan yang paling signifikan itu adalah tarif. Jadi kemarin sempat banyak yang nanya bro, komentar kita terhadap tarif Indonesia di 19% itu seperti apa? Jawaban itu sangat bagus. Ya. Karena itu di bawah Laos, di bawah Myanmar, di bawah Kamboja, di bawah Thailand bro. Dan itu merupakan good deal yang di strike, di mana ini sebenarnya new normal bro, gue sebutnya. New normal di mana kalian harus tahu bahwa tarif 0 itu sebenarnya sekarang 10%. Jadi kalau kayak Singapura ya, di strike deal sama Trump itu 10, itu sebenarnya sama dengan 0 gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari Jepang juga kan, Jepang akhirnya auto manufacturing-nya dikenain dealnya di 15% dan akibatnya saham-saham di Jepang tuh banyak yang rally bro. Jadi Indonesia itu sebenarnya bagus untuk dapat 19%. Itu sama dengan Filipina ya bro ya kemarin ya. Kemarin jadi baru Filipina. Vietnam itu benchmarking dunia di 20%, Malaysia 25%, Korea Selatan tuh 25%, Thailand 36, Kamboja 36, Myanmar itu 40, Laos juga 40, sedangkan Singapura itu 10. Jadi teman-teman harus watch ini, kira-kira tarif ini perkembangannya seperti apa, karena itu akan berdampak sangat besar ke liquidity apalagi di industri pasar modal. Jadi kira-kira outlook-nya seperti itu kalau dari makro sekarang. Jadi kalau kalian tanya bagaimana pendapat kita terhadap tarif 19%, menurut kita it's a very good deal untuk Indonesia.